kita masuk dalam perhitungan bagaimana kasus parent yang mengakuisisi 100% full atas kepemilikan saham anaknya, subsidiary-nya. Di sini kita berikan nama parent-nya adalah POP, kemudian subsidiary-nya adalah SUN. Jadi biasanya supaya mempermudah kita itu huruf depan perusahaannya di textbook-nya BIMS itu kalau yang parent huruf depannya P. Kalau yang subsidiary itu dipilihkan nama-nama perusahaan yang huruf depannya itu S. Kemudian di sini ada laporan keuangannya parent, POP, subsidiary SUN. Nah, tujuannya adalah membuat konsolidasi atau laporan keuangan gabungannya. Yang disebut dengan laporan keuangan gabungan itu bukan hanya P ditambah S sama dengan hasilnya berapa. Kalau kita amati di sini ya memang ada angka yang cuma 40 tambah 20 jadi 60, 90 tambah 30 jadi 120 dan seterusnya. Memang ada angka yang seperti itu. Tapi kalau diamati dari atas sampai bawah, tidak semua angka itu hanya kolom POP ditambah kolom SUN sama dengan konsolidasi, bukan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita akan bahas itu di pertemuan hari ini sama minggu depannya. Sampai kita bisa membuat laporan konsolidasian itu butuh apa saja. Kita mulai dari awal mula sebuah cerita kok bisa muncul konsolidasi. Di sini POP Corporation, jadi parent-nya itu mengakuisisi 100% utuh subsidiary-nya. Kalau nggak 100% bagaimana? Ya nanti kita akan coba bagaimana kalau situasi case-nya itu nggak selalu 100%. Pokoknya yang perlu kita ingat-ingat adalah konsolidasi teknik ini kita lakukan ketika kita mengakuisisi lebih dari 50%. Jadi nggak harus 100% ya. Pokoknya di atas 50% sudah caranya seperti ini. Kebetulan di sini POP-nya mengakuisisi 100%-nya itu tadi, nilainya itu pas. Nilai buku, book value, dan nilai pasar, fair value-nya itu sama harganya. Hari ini kita akan belajar bagaimana kalau book value sama fair value-nya sama, dan bagaimana kalau book value sama fair value-nya nggak sama. Kita akan belajar itu ya. Di sini asumsikan nilai yang sama itu tadi $80.000, kemudian kasusnya 1 Januari 2016. Kita coba lihat apa yang harus kita lakukan pertama kali. Minggu lalu kita sudah bahas yang disebut oleh Nathan tadi itu analisa excess cost over book value. Siapa yang masih ingat bagaimana cara mencari excess cost over book value? Saya berikan nilai plus seperti biasanya ya. Sebutkan nama sebelum kalian mulai menjawab. Ada yang masih ingat? Bagaimana cara kita mencari excess cost over book value? Value itu yang itu ya, apa? Ya itu. Common stock ditambah return earning itu ya, Bu? Jadi book value itu adalah nilai buku ekuitas modal perusahaan yang kita beli. Jadi kalau di sini POP membeli SUN, yang disebut dengan book value itu adalah nilai bukunya SUN. Nilai bukunya apa? Nilai buku ekuitas saja. Kita lihat di sini ada aset, ada liability, ada equity. Yang dilihat hanya equity-nya saja, betul. Equity-nya di sini stockholders equity itu cuma ada dua, capital stock sama return earning. Kita jumlahkan. Capital stock ditambah return earning itu adalah book value. Sudah dapatkan angkanya di sini. Kalau angkanya di sini dalam ribuan dolar, berarti 60.000 capital stock ditambah 20.000 capital stock, 80.000 ya. Jadi total book value-nya itu 80.000. Kita belinya 100%, ya sudah, berarti 80.000 itu milik kita semuanya. Supaya mendapatkan excess cost over book value, jadi diselisihkan. Cost-nya 80.000 sesuai dengan pengorbanannya tadi, tunainya 80.000 dolar. Kemudian book value-nya 60 ditambah 20.000 berarti 80.000 juga kali 100%. Sehingga cost-nya 80.000, book value-nya juga 80.000. Sehingga dalam kasus ini tidak ada excess cost over book value. Begitu. Jadi tidak ada excess cost over book value. Kita coba lihat kasus yang berikutnya ya. Selanjutnya disimak ya, bedanya yang tadi, slide yang sebelumnya. Kita coba ke slide yang sebelumnya tadi itu, kata-katanya 100% at book value, saya kasih warna merah. Sekarang 100% tapi ada goodwill-nya. Siapa yang ingat apa itu goodwill?
Siapa yang ingat apa itu goodwill? Ceritakan sedikit goodwill itu apa. Nama baik. Anjali Nama dulu baik nih. terus. Anjali, apa itu goodwill? Nama baik dari suatu perusahaan. Ya, nama baik dari suatu perusahaan yang biasanya nggak terlihat, itu kalau di akuntansi diakui sebagai intangible asset atau aset tidak berwujud. Jadi aset ya, satu normalnya debit. Anjali, coba bantu saya analisa ECO-BV atau excess cost over book value lagi di soal ini. Diganti, kalau tadi berapa harganya waktu POP membeli SAN? 80.000. Nah, sekarang POP membeli SAN-nya diganti jadi 100. 100. Berarti cost-nya, catat, cost-nya adalah 100.000. Ya. Kemudian book value. Apa yang dimaksud dengan book value tadi adalah nilai buku ekuitasnya SAN yang kita beli. Berapa nilai bukunya? Capital stock tambah return earning berarti 60.000 ditambah 20. Jadi 80. Nah, 80.000 kita beli 100%. Ya sudah, berarti 80.000 kali 100% ya tetap 80.000. Cost-nya tadi 100.000 hanya untuk membeli book value 80.000. Selisihnya berapa itu? 20. Ya, 20.000 itu disebut dengan excess cost over book value, ECOBV, ECOBV. Nah, selisihnya 20.000 itu dalam case kita hari ini semuanya dialokasikan ke goodwill. Semuanya dialokasikan ke nama baik perusahaan. Jadi, coba kita lihat sebentar ini. Benar ya? Tadi capital stock-nya 60.000. Return earning-nya 20.000. Tapi kita rela mengeluarkan cost 100.000 tunainya untuk beli perusahaan SAN itu tadi. Sehingga kita keluar 100 hanya untuk mendapatkan 80, sisa excess 20.000-nya itu dialokasikan ke goodwill. Dianggap POP itu membeli nama baik perusahaannya SAN. Jurnalnya pelan-pelan akan kita pelajari hari ini. Jadi tenang saja, kenapa kok ini di debit, lalu kenapa kok ini di kredit, nanti akan saya tunjukkan di Excel buat lebih jelasnya. Tapi sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan?